Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Fitri Gisela. Baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan tentang teks puisi, yaitu perihal pengertian, kemudian jenis puisi, kemudian juga ada langkah-langkah dalam menulis puisi. Nah, pertama kita akan membahas tentang apa sih puisi itu. Teks. Yang pertama kita akan bahas pengertian. Nah, jadi puisi merupakan teks atau gagasan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyairnya dengan mengutamakan keindahan-keindahan kata. Dalam puisi kita dapat mengungkapkan berbagai hal seperti kerinduan, kegelisahan, dan pegangan yang kamu ungkapkan dalam bahasa indah. Hanya saja kamu jarang menyadari bahwa itu adalah puisi. Jadi puisi itu merupakan sebuah karangan poin-poinnya, sebuah karangan mengungkapkan gagasan, pikiran, kemudian pikiran dan perasaan, kemudian juga seperti kerinduan, kegelisahan, selanjutnya kata-kata yang indah. Jadi puisi merupakan sebuah karangan yang mengungkapkan gagasan, pikiran, dan perasaan si penulisnya, seperti kerinduan, kegelisahan, kecemasan, dan lain-lainnya yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang indah. Seperti itu, seperti kayak kita bisa menggunakan kata-kata majas personifikasi, majas ironi, majas hiperbola. Misalnya dalam puisi ini bisa loh sesuatu benda mati jadi hidup, seperti angin membelai wajahnya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan bahas jenis dari puisi. Tahu dulu. Nah, jadi berikutnya adalah jenis-jenis dari puisi. Puisi. Secara garis besar puisi ini terbagi atas dua, yaitu puisi lama dan puisi modern. Puisi modern. Nah, puisi lama ini ada juga pembagiannya. Ada Mentera, ada pantun, kemudian ada talibun, dan syair tagurindam. Nah, jadi puisi lama memiliki ciri-ciri yang terikat pada beberapa kriteria seperti jumlah baris, jumlah kata, rima, persamaan bunyi, dan irama. Puisi lama umumnya anonim atau tidak diketahui penyerahnya. Jadi puisi lama ini kita tidak tahu siapa penulisnya, seperti itu, ibaratnya anonim ya. Kemudian contohnya ada Mentera, pantun, talibun, syair, dan gurindam. Nah, Mentera itu sendiri merupakan jenis puisi yang paling lama dan diciptakan dalam kepercayaan animisme untuk dibacakan dalam acara dan ritual kebudayaan. Nah, seperti itu. Jadi Mentera ini merupakan suatu puisi lama yang paling lama yang biasa digunakan pada acara-acara adat, seperti itu. Kemudian pantun. Nah, pantun itu termasuk puisi lama juga, yang biasanya sajaknya itu diakhiri dengan sajak ABAB yang terdiri dari 4 baris, yaitu baris isi dan
dan sampiran. Jadi contohnya dia di ujungnya bersaja AB, kemudian terdiri 4 baris, ini sampiran dan ini isi. Nah, kemudian ada talibun. Talibun terdiri atas sampiran dan isi yang lebih dari 4, dan biasanya dia selalu genap, boleh 4, 8, 10, 12. Nah, berikutnya syair. Syair yaitu puisi yang berlarik 4 bait yang bersaja a yang mengisahkan suatu hal. Jadi pantun sama syair ini berbeda ya. Jadi syair itu bersaja a. Nah, jadi dia di setiap akhir dari kalimatnya itu menggunakan huruf a gitu. Dan biasanya mengisahkan tentang suatu hal. Kemudian ada gurindam. Nah, gurindam merupakan gurindam ini terdiri atas 2 baris berirama sama AA. Baris pertama merupakan sebab dan baris kedua merupakan akibat. Jadi gurindam ini terdiri atas 2 baris yang bersaja AA, di mana pada baris ini merupakan sebab. Baris pertama merupakan sebab dan baris kedua adalah akibat. Nah, berikutnya adalah puisi modern. Nah, pada puisi modern ini tidak lagi puisi terikat oleh aturan jumlah baris, rima, dan ikatan lainnya. Pada umumnya digunakan dalam puisi lama. Nah, contohnya pada puisi modern ini muncul pada angkatan 45 yang dipelopori oleh Chairil Anwar. Dan puisi modern ini tidak mengutamakan bentuk dan atau banyak baris dalam satu bait dan irama atau persajakan, tetapi lebih mengutamakan pada isi puisi sendiri. Jadi puisi modern ini tidak lagi menggunakan aturan puisi lama, atau bisa dibilang cenderung lebih bebas. Nah, seperti itu. Kemudian adapun ciri-ciri dari dari puisi modern ini, yaitu mempunyai unsur kemanusiaan, kemudian realis dan naturalis, kemudian menyampaikan maksud dengan penghemat kata. Selanjutnya menunjukkan sinisme, bahasanya lebih bebas, Nah, jadi pada puisi modern ini dia mempunyai ciri-ciri, yaitu yang pertama mempunyai unsur kemanusiaan, terus dia lebih realis dan naturalis, terus menyampaikan maksud dengan penghemat kata. Artinya dia menyampaikan pesan itu dengan singkat, padat, tidak terlalu banyak bahasa yang digunakannya. Terus menunjukkan sinisme, berarti kayak dia menentang suatu hal. Kemudian adanya bahasanya lebih bebas gitu, bisa kita gunakan bahasa sehari-hari. Kemudian juga pada pelafalannya itu harus memperhatikan lafal, intonasi, dan ekspresi si pembacanya. Nah, berikutnya kita akan membahas langkah-langkah dalam menulis teks puisi. Dulu
Yang pertama kita lakukan dalam menulis puisi adalah menentukan judul. Kita harus menentukan tema dulu, tema dan judul. Jadi pertama kali yang kita lakukan dalam menulis puisi adalah kita tentukan dulu tema yang kita gunakan apa gitu. Misalnya tentang keluarga, tentang patah hati, tentang agama dan lain sebagainya. Kemudian setelah kita mendapatkan temanya, maka tentukan judul dari puisi yang akan kita tulis. Nah, berikutnya adalah kata kunci. Jadi kita tentukan kata kunci untuk tiap-tiap baitnya. Misalnya bait pertama kata kuncinya ini, atau sajak pertama kata kuncinya ini gitu. Misalnya kita pakai ini mengikis, kita pakai kata kuncinya kesedihan, mengikis lautan. Nah, ini kan kesedihan, berarti kita ambil kata kuncinya kesedihan, berarti yang berhubungan dengan kesedihan apa? Nah ya, rasa sakit. Enggak. Menjerit. Nah, seperti itu. Jadi kita tentukan dulu kata kuncinya sehingga kita dapat menentukan kata-kata selanjutnya gitu. Oke, selanjutnya adalah memilih gaya bahasa yang kita gunakan. Nah, setelah kita tentukan kata kunci dari puisi yang akan kita bikin, maka selanjutnya adalah memilih gaya bahasa. Misalnya majas apa yang akan kita gunakan dan majas apa menurut kita yang cocok dalam menulis puisi yang kita tulis gitu. Misalnya puisi kita tentang ini gitu, terus gaya bahasa majas apa ya yang digunain biar bagus kalimatnya, biar indah, terus juga maknanya juga dapat ditangkap oleh orang lain gitu, atau oleh si pembacanya. Kemudian yang keempat, nah setelah yang keempat kita tulis. Nah, jadi setelah kita tentukan gaya bahasanya, kita tulis rapi-rapi kembali puisi kita. Terus setelah teman-teman menulis, maka pahami puisi teman-teman tersebut, terus resapi makna dari puisi teman-teman tersebut. Apakah sudah sesuai dengan tema dan judul yang teman-teman tentukan sebelumnya, atau sudah sesuai dengan perasaan dan gagasan yang teman-teman ingin sampaikan dalam puisi. Nah, seperti itu. Baiklah, hanya sekian. Semoga teman-teman paham dengan penjelasan saya. Mohon maaf ada kekurangan dan atas semua kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.